Skuad Garuda akan menghadapi tim Samurai Biru di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Sintayong mengakui Jepang adalah lawan yang sulit ditaklukkan. Lalu apa yang harus diwaspadai agar timnas bisa mencuri poin di laga pada 15 November nanti? Kami akan membahasnya saudara bersama pengamat sepak bola tanah air. Ada M. Kusnaini atau yang kerap disapa Bungkus. Bungkus, selamat petang, sehat-sehat selalu. Iya, selamat petang, Dipo. Kalau kita lihat kan di atas kertas saja, Bungkus. Kita akan bahas di atas kertas dulu. Secara peringkat FIFA, Jepang lebih tinggi dibanding Indonesia. Lalu apa yang harus diwaspadai dari skuad Samurai Biru ini? Iya, sebagai tim yang memiliki peringkat 15 di FIFA, Jepang ini kan sudah membuktikan kemampuan mereka dengan 7 kali ikut Piala Dunia ya. Itu saya pikir catatan yang membuat mereka ini ketika menghadapi Indonesia memiliki kepercayaan diri yang tinggi ketika mereka bermain di GBK. Nah, mungkin hal pertama yang harus dilakukan oleh pemain timnas Indonesia adalah tidak merasa silau dengan perbedaan yang sangat signifikan itu ya. Karena nomor satu, kalau tim sudah masuk lapangan dengan perasaan minder, perasaan rendah diri, itu akan sangat sulit mengembangkan permainan. Jadi ketika masuk lapangan, pemain-pemain kita tidak boleh silau dengan posisi lawan yang peringkat ke-15 FIFA, 7 kali ikut Piala Dunia, dan 24 dari 27 pemainnya kan main di Eropa. Itu perbedaan yang sangat signifikan dengan sepak bola Indonesia. Betul, 24 pemain Jepang ini diantaranya bermain di luar Jepang. Artinya mayoritas adalah bermain di Liga Eropa. Kalau dibandingkan dengan timnas Indonesia, kita juga tidak kalah tentunya karena ada taburan bintang juga, pemain naturalisasi yang bermain di Liga Eropa. Ini bisa mendongkrak semangat atau mental timnas Indonesia tidak? Kedatangan ataupun kehadiran dari pemain naturalisasi ini? Iya, betul. Jadi pemain-pemain yang sekarang bermain di Eropa harus menjadi katalis ya, harus menjadi pendorong semangat, pendorong kepercayaan diri para pemain lokal kita. Memang di satu sisi kualitas liga yang diikuti oleh pemain kita dengan Jepang itu kan berbeda. Pemain-pemain kita meskipun main di Eropa itu biasanya klubnya bukan klub-klub elit ya. Mungkin ada yang main di klub seperti Twente, ada yang bermain di klub seperti Copenhagen. Itu bukan termasuk klub-klub elit Eropa. Beda dengan pemain Jepang. Ada yang main di Liverpool, ada yang main di Arsenal, ada yang main di Bayern Munchen. Itu memang kualitas klubnya saja sudah kelihatan berbeda. Tapi setidaknya pengalaman bermain di Eropa yang dibawa oleh Sandy Walsh dan kawan-kawan itu harus bisa mengangkat moral dan kepercayaan diri para pemain kita ketika bertemu dengan Kubo dan kawan-kawan. Baik, kalau kita lihat dari laga terakhir Bungkus melawan Cina, tentu kita berharap ada potensi setidaknya meraih poin pada saat nanti berhadapan dengan timnas Jepang. Kalau kita berkaca pada pertandingan sebelumnya melawan Cina, apa yang kemudian harus diperbaiki, apa yang harus dimatangkan jelang laga nanti melawan Jepang? Iya, yang pertama adalah soal kekuatan tim yang dimiliki oleh Sintayong. Dia kan sudah tahu persis kekuatan timnya seperti apa. Sintayong tidak perlu lagi bereksperimen menyusun formasi yang berbeda, tidak perlu lagi bereksperimen mencoba-coba pemain yang berbeda. Dia sudah tahu kekuatan tim kita ada di mana, pemain-pemain utamanya siapa. Itu saja fokus yang diberi kesempatan bermain. Nah, pada saat dibutuhkan baru dilakukan rotasi. Jadi kita sekarang berada di situasi yang bisa dibilang krusial. Dua pertandingan lawan Jepang dan selanjutnya lawan Arab Saudi itu adalah dua pertandingan di mana kita tidak boleh melewatkan kesempatan meraih poin. Jadi kalau kita kehilangan poin di dua laga ini, peluang kita lolos ke putaran keempat itu menjadi sangat sulit. Target realistis sekarang ini pasti hanya 12 poin. Sulit untuk mengejar 15 poin. Nah, kalau kita mengejar 12 poin, artinya kita butuh 9 poin dan itu dicapai melalui 3 kemenangan. 3 kemenangan itu yang paling realistis ketika kita bertemu dengan China, bertemu dengan Bahrain, bertemu dengan Arab Saudi. Makanya kalau bagi saya, kuncinya kita nanti melawan Arab Saudi harus menang. Melawan Jepang adalah semacam batu loncatan menuju ke pertandingan lawan Arab Saudi. Kita harus tampil bagus lawan Jepang, tidak boleh kalah kalau bisa meraih poin, sehingga ketika lawan Arab Saudi kepercayaan diri pemain sudah naik, sudah tinggi. Kalau lawan Jepang kita tidak tampil bagus, apalagi kalah banyak, itu akan mengganggu kepercayaan diri pemain. Jadi dua pertandingan ini menurut saya harus dipastikan betul kita tampil dengan kekuatan terbaik. Tadi Anda membahas soal komposisi pemain. Informasi yang kami dapatkan bahwa Hilgers ini mengalami cedera. Kira-kira siapa yang dapat menggantikan posisi Hilgers di lini belakang, Bungkus? Ya, idealnya memang kita sudah punya Kevin Dix ya. Tapi Dix sejauh ini kita belum tahu apakah pengesahannya di FIFA bisa sesuai dengan target, sesuai dengan jadwal atau tidak. Tapi kalau Kevin Dix bisa sesuai dengan rencana pengesahannya di FIFA,
harusnya bisa main dan menggantikan peran Miss Hilger. Tapi seandainya tidak bisa, maka saya pikir di posisi itu ada Rizky Ridho. Selama ini pun kita sering bermain dengan Rizky Ridho di posisi bek tengah kanan. Kalau nggak Rizky Ridho masih ada Sandy Walsh. Jadi sebetulnya di lini belakang sebetulnya kalau terjadi kasus seperti absennya Miss Hilger, kita tidak terlalu bermasalah. Yang bermasalah ketika kita kehilangan Ivar Jenner di tengah. Karena di tengah stok kita tidak banyak. Hanya ada Tom Hai, hanya ada Ivar Jenner, hanya ada Ricky Kambuaya, dan mungkin Nathan. Tapi selama ini pasangan yang paling sering dimainkan Sintayong, itu kan pasangan Ivar Jenner bersama dengan Tom Hai. Karena itu saya pikir kehilangan Ivar Jenner cukup mengganggu dari segi persiapan. Ya, soal Kevin Dix disebut-sebut juga bakal membawa perbedaan bagi skuad Garuda. Ini sekali lagi, apakah mungkin nggak kira-kira tampil di lawan laga Jepang nanti? Ya, prosesnya kan sekarang tinggal pengesahan di FIFA ya. Sudah disumpah dan kalau proses penerbitan KTP dan paspor, saya pikir itu bisa dilakukan dengan cepat ya, karena itu wilayahnya di kita. Tapi kalau pengesahan di FIFA itu kan wilayahnya di FIFA, itu yang mungkin agak krusial. Waktunya memang terlalu mepet kalau menurut saya, sehingga yang paling realistis adalah memainkan Kevin Dix itu ketika melawan Arab Saudi. Itu yang paling realistis. Jadi mungkin di pertandingan lawan Jepang nanti kita belum siap, mungkin belum bisa diperkuat oleh Kevin Dix, dan mungkin Rizky Ridho yang harus menggantikan peran Miss Hilger. Kita sudah bicara soal kedalaman tim, kemudian juga kita sudah bicara soal teknis. Nah, kalau kita berkaca lagi pada pertandingan terakhir Timnas Indonesia melawan Timnas Cina. Sebenarnya itu kan 2 gol Cina ini ada dari faktor kelalaian ataupun hilangnya konsentrasi. Bungkus, kalau kita lihat, ini tidak boleh dilakukan artinya pada saat melawan Jepang, sekecil apapun itu. Ya, itulah bedanya tim yang sudah sering main di level tinggi dengan tim Indonesia yang baru kembali ke level tinggi ya. Kita selama ini kan mainnya banyak di level ASEAN. Sekarang mainnya di level tinggi, bertemu lawan-lawannya berbeda. Dulu lawan kita adalah Thailand, Vietnam, Malaysia. Sekarang lawannya lebih tinggi, negara-negara yang peringkat FIFA-nya jauh di atas kita. Ada Australia, ada Bahrain, ada Jepang, ada China. China pun peringkatnya di atas kita. Karena itu memang saya masih paham kalau dalam beberapa kesempatan pemain kita belum sepenuhnya bisa tampil maksimal. Karena belum terbiasa main di level tinggi. Nah, saya pikir dengan pengalaman kemarin dikalahkan oleh China, itu menjadi semacam cambuk, menjadi semacam pengalaman berharga yang akan membuat kita belajar, tidak lagi membuat kesalahan sendiri dalam pertandingan krusial. Jadi kalau pertandingan-pertandingan besar, pertandingan yang menentukan, itu kadang-kadang penentunya bukan beda kekuatan, tapi kesalahan kita sendiri. Kita tidak mampu konsisten, kita tidak mampu fokus, dan kemudian kesalahan itu dihukum oleh lawan. Nah, itu yang saya pikir harus kita hindari, dan mudah-mudahan pelajaran lawan China itu bisa membuat kita jauh lebih baik lagi. Apalagi di tiga laga sebelumnya kan kita sebetulnya sudah bisa tampil bagus. Kita bisa menahan Australia itu sudah luar biasa. Baik, mudah-mudahan kita bisa meraih poin pada saat nanti melawan Timnas Jepang. Terima kasih atas jawaban Anda. Ya, baik, Bungkus, Dipo. sehat-sehat selalu.